Shalom anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi matematika. Kalau kemarin sudah mempelajari tentang FPB dan KPK, jika masih ada yang masih belum mengerti, silakan sampaikan dan tanyakan ke wali kelas masing-masing. Hari ini kita sudah masuk ke buku ESPS kelas 5 matematika. Karena itu kita akan memulai dari materi di halaman 2, yaitu penjumlahan pecahan. Dan penjumlahan pecahan ini adalah penjumlahan pecahan biasa dan campuran. Cuma sebelumnya kita akan mempelajari dulu penjumlahan antara pecahan biasa. Nah, anak-anak, seperti yang anak-anak tahu bahwa pecahan ada beberapa bagian. Ada beberapa jenis, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Semuanya akan kita bahas, tetapi kita akan lebih fokus terlebih dahulu ke pecahan biasa. Nah, saat ini kita akan mulai dalam penjumlahan pecahan, terkhususnya pecahan biasa. Anak-anak sudah pernah mempelajari di kelas 4 bahwa penjumlahan pecahan biasa kita kenal dulu ciri-cirinya. Misalnya di sini Pak punya pecahan 2/3. Nah, ini adalah bentuk dari pecahan biasa. Dan masing-masing angka di bagian atas dan bawah berbeda namanya. Angka 2 disebut sebagai pembilang. Sedangkan angka 3 itu disebut sebagai penyebut. Antara pembilang ada di bagian atas, penyebut ada di bagian bawah. Sekarang kita masuk ke proses penjumlahan. Proses penjumlahan Pak bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama penyebut. Oke, sama penyebut. Kita ambil langsung sebuah contoh. Misalnya 2/3 tadi ditambah dengan sebuah pecahan lain. Karena sama penyebut ada di bagian bawah, yaitu 3, maka kita taruh di sini. Pak pilihkan sebuah angka, misalnya di sini 1. Oke, jadi ada pecahan 2/3 dijumlahkan dengan 1/3. Karena penyebutnya sudah sama, maka yang kita perlu selesaikan adalah menjumlahkan pembilang. Pak ulangi, karena penyebutnya sudah sama, yaitu 3 dan 3, maka yang kita perlu lakukan adalah menjumlahkan pembilang. Caranya, kita garis panjang, kemudian di bawahnya kita tetap tulis 3. Ingat, penyebutnya sama, maka tidak dijumlahkan. 3, di sini tetap 3, bukan 3 tambah 3. Yang dijumlahkan adalah 2 dan 1 atau pembilang. 2 ditambah 1. Oke, ini contoh yang sederhana. 2 ditambah 1 berapa? Ya, betul, 3 per, penyebutnya tetap 3/3. Dalam pecahan biasa, arti per itu artinya dibagi. 3 bagi 3 berapa anak-anak? Oke, 1. Maka hasil dari 2/3 ditambah 1/3 adalah 1. Atau 3/3, harus sampai di yang paling kecil. Nah, sekarang beda penyebut. Kita ambil misalnya pecahan yang sama, yaitu 2/3. Dijumlahkan dengan sebuah pecahan lain yang penyebutnya bukan 3. Misalnya Pak ambil di sini 4/5. 2/3 ditambah 4/5 sama dengan. Nah, adik-adik, anak-anak perlu memperhatikan di sini dengan baik bahwa ketika penyebut yang 1/3, penyebut yang 1/5, maka yang kita perlu lakukan pertama kali adalah menyamakan penyebut. 3 dan 5 harus disamakan. Dengan cara apa? Kita cari KPK dari 3 dan 5. KPK dari 3 dan 5. Sehingga untuk penggunaan materi KPK kemarin Pak
kita guru-guru ulangi karena akan digunakan di sini. KPK dari 3 dan 5 berapa? KPK dari 3 dan 5 yaitu 15. Bagaimana cara mendapatkannya? Kalian harus berlatih kembali ya soal materi KPK. Jadi KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Oh Pak, 15 itu dapat dari 3 kali 5 ya? Iya, betul, 3 kali 5 karena kenapa? Karena keduanya sudah bilangan prima. Tapi kalau jika penyebutnya bukan bilangan prima, sebentar Pak akan contohkan, tidak boleh langsung dikalikan. Tetapi kita harus gunakan betul-betul pencarian KPK. Oke, sekarang kita lanjut. Karena penyebutnya sudah berbeda, maka kita akan mengubah pembilangnya. Sehingga pecahan yang di sini nanti adalah sama dengan 2/3 atau pecahan senilai. Caranya 15 dibagi 3 dikali 2. Pak ulangi, 15 penyebut yang baru dibagi penyebut yang lama 3 dikali dengan pembilang pecahan tersebut. 15 bagi 3 berapa? Oke, masih bingung. 3 dikali berapa yang hasilnya 15? 5. 15 bagi 3 adalah 5. Disimpan sebentar. 5 kemudian dikalikan dengan 2. 5 kali 2 10. Pecahan 2/3 dan 10/15 merupakan pecahan senilai. Oke, kita lanjut. Hal yang sama kita lakukan. 15 bagi dengan penyebut 5 kali dengan pembilang 4. Jadi 15 bagi 5 3 dikali dengan 4 12. Oke, sampai di sini anak-anak harus memahami dengan betul ya cara untuk mengubah kedua pecahan menjadi pecahan yang lebih besar atau menjadi pecahan senilai dengan penyebutnya sudah sama. Kita akan lanjutkan pengerjaannya seperti yang di atas, yaitu karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal tulis kembali penyebutnya. Nah, 10 tetap kita tulis ditambah dengan 12. Artinya 10 ditambah 12 22/15. Ini merupakan hasilnya. Nanti kita akan mempelajari cara mengubah untuk pecahan biasa ke pecahan campuran. Tetapi sampai di sini ini sudah merupakan hasil. Oke, Pak akan berikan sebuah contoh lain untuk yang beda penyebut. Misalnya 2/8 ditambah 3/4. 2/8 ditambah 3/4. Hasilnya adalah berapa? Nah, dalam kasus ini kita tidak boleh langsung mengalihkan 8 dan 4 karena tadi apa? Kalau di sini boleh karena ini bilangan prima. Sedangkan yang di sini tidak boleh karena ini bukan bilangan prima. 8 bukan bilangan prima, 4 juga bukan bilangan prima. Sehingga kita mencari KPK dari 4 dan 8. KPK dari 4 dan 8 nanti anak-anak boleh cari sendiri, yaitu 8. KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Boleh nanti dicari kembali dan boleh bertanya ke wali kelas masing-masing. Sama seperti tadi, karena kita sudah dapatkan KPK dari 4 dan 8 yaitu 8, kita ubah lagi pembilangnya seperti yang tadi. 8 dibagi 8 1, betul, kali dengan 2 jadinya 2. Kenapa kok Pak yang ini tetap? Ya karena tidak berubah kan, penyebutnya tetap 8 sehingga pembilangnya juga tidak berubah. Sedangkan yang ini 8 dibagi 4 berapa? 2 dikali 3 6 sehingga di sini 6. 3/4 dan 6/8 adalah pecahan senilai. Sehingga kita sudah mempunyai pecahan dengan penyebut yang sama yaitu 8. Kita tinggal selesaikan seperti yang tadi. Tulis kembali penyebutnya 8. 2 ditambah 6. Sehingga 2 ditambah 6 berapa? 8 penyebutnya tetap 8 atau 8 bagi 8 sama dengan 1. Nah, ini merupakan cara penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa dengan
yang sama penyebut dan juga berbeda penyebut. Selanjutnya kita akan berlatih dengan soal-soal yang akan diberikan selanjutnya. Untuk itu, anak-anak silakan mencoba dan berlatih kembali soal-soal yang ada di buku SPS, bisa dikerjakan ataupun diselesaikan. Ini untuk berlatih, yaitu dari nomor latihan 1, nomor 1A sampai D. Oke, Pak ulangi ya. Berlatih, latihan dan diselesaikan hari ini juga dari latihan 1, nomor 1A, B, C, dan D. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Shalom.